Hey yo yo yo. Oke sobat pencinta film, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan kita Film 21 Spoiler di episode kali ini. Oh ya, sebelumnya kami ingin memperkenalkan channel ini pada kalian semua sobat pecinta film, bahwasanya pada channel ini kami akan rajin upload tentang spoiler film-film yang pastinya kalian tunggu-tunggu. Buat kalian semua pecinta film, jangan lupa pantengin terus channel ini ya, karena akan upload 2 kali dalam seminggunya, yaitu pada hari Rabu jam 3 sore dan malam Minggu jam 7 malam, untuk menemani kalian yang kesepian karena nggak punya doi. Pada episode kali ini kita akan membahas film yang berjudul Live. Film yang bergenre horor ini disutradarai oleh Cho Il-hyung yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang pemuda gamer yang terjebak di dalam apartemennya selama berminggu-minggu akibat wabah virus yang mengakibatkan semua orang berubah menjadi zombie. Oke, sebelum lanjut ke dalam film ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain tentunya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda gamer bernama John. Di sana dia terlihat masih tertidur pulas setelah semalaman bermain game Free Fire. Wah, atlet e-sport nih. Hayu, anjay mabar. Setelah itu dia terbangun untuk cuci muka. Pada apartemennya sudah terlihat sepi. Ayah, ibu, dan kakaknya pergi duluan untuk berbelanja. Si Jun mempunyai kebiasaan buruk, yaitu tidak pernah mau jika diajak keluar bersama keluarganya. Dia lebih memilih bermain game seharian di rumah. Game buri kok dibela-belain, Jun. Kemudian si Jun menemukan catatan dari sang ibu yang menyuruhnya untuk berbelanja ke pasar. Namun seperti biasanya Jun selalu malas dan menunda-nundanya. Hingga ketika dia kembali mabar, teman mabarnya berbicara ada sebuah berita aneh di TV yang sepertinya sangat darurat sekali. Si Jun pun mengecek berita di TV tersebut dan ternyata ada broadcast darurat dan peringatan genting kepada seluruh warga di sana. Dan ketika Jun mengecek keluar jendela, benar saja kericuhan sudah terjadi. Seluruh warga berhamburan seperti menghindari sesuatu dan terlihat seperti ada orang aneh yang lagi memakan manusia. Jun pun masih bingung dengan keadaan hingga dia menyadari bahwa ini adalah serangan wabah COVID. Serangan zombie yang dimana menginfeksi manusia untuk berperilaku barbar dan saling memakan satu sama lain. Jir, kayak Wawan nih teman gua, sukanya makan teman sendiri. Dengan keadaan yang tak pernah dibayangkan, si John pun panik dan terdengar gedoran dari luar pintunya. Ternyata itu adalah tetangga sebelah kamarnya yang ketakutan ingin bersembunyi di dalam kamar Jun. John pun menyuruhnya untuk pergi, namun tetangganya tersebut memaksa untuk diam di kamarnya. Ketika orang tersebut pergi ke kamar mandi, John pun melihat berita lanjutan bahwasanya virus yang bisa merubah orang menjadi barbar itu bisa menular lewat gigitan ataupun darah yang masuk ke dalam luka. Ditandai dengan wajah pucat dan mata yang berdarah, dalam beberapa menit orang tersebut akan berubah. Jun pun panik dan mengambil pisau karena melihat tangan orang tersebut terdapat luka bekas gigitan. Namun selang beberapa saat sebelum orang itu diusir, tiba-tiba untung saja si John tidak tergigit dan berhasil mengeluarkan orang itu. Namun dia harus terjebak dalam kamar apartemennya sendiri karena di luar sudah banyak sekali orang-orang yang sudah terinfeksi COVID. Salah, zombie. Sama dengan negara gua nih. Di luar banyak makhluk-makhluk kanibal pemakan teman sendiri. Lanjut. Terlihat John sedang berusaha menghubungi keluarganya. Namun apa daya tidak ada jaringan dan layanan di tempat itu karena wabah tersebut. Hingga di malam hari, John pun harus menghemat semua makanannya. Dan ia pun menyesal karena tidak langsung berbelanja ketika disuruh orang tuanya. Kemudian ia pun tertidur. Di keesokan harinya, John pun mulai membuat video dan menguploadnya ke media sosial dengan tujuan siapa tahu ada orang yang melihatnya dan memberikan pertolongan kepada John. Lalu, John pun ingin melihat ke sekitar apartemen dengan menggunakan drone yang dimilikinya. Sambil berusaha menghubungi ayahnya, ternyata semua sudah berantakan, tidak ada kehidupan manusia di sekitar apartemennya.
Dan karena baterai drone-nya juga sudah lowbat, dia tidak bisa menerbangkan drone itu dengan lama. Ia pun mulai berpikir apakah dirinya satu-satunya yang masih selamat. Ia hanya bisa menunggu bantuan datang dan mengisi waktunya dengan bermain game Free Fire. Hayu! Ya! Namun ketika sedang asik-asiknya main, tiba-tiba jaringan internetnya terputus. Dan dimulai dari sinilah tidak ada jaringan internet. Untung saja dia sempat mengupload video tadi. Hingga ketika malam datang, terlihat ada satu polisi wanita yang sedang dikejar-kejar zombie. Dan ia pun jelas tidak akan selamat karena digengbeng banyak wawan zombie. Hihi. Senjatanya pun tidak bisa berbuat banyak dan terjatuh. Ia diseret dan digengbeng oleh banyak zombie. John yang tidak kuasa melihat hal itu hanya bisa teriak-teriak kepada wanita itu. Ngerti aja tuh zombie sama barang bagus. Namun akibat dari teriakan si Jun, tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu. Dan ternyata itu adalah wawan gendut, zombie maksudnya, yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Jun berusaha menahan sekuat tenaga, namun tenaga zombie gendut itu sangatlah kuat. Jun pun berupaya berlari ke balkon dan zombie itu pun terjatuh. Untung saja si Jun berhasil selamat dari peristiwa tersebut. Ketika ia sedang menggelantung, John pun melihat si ibu polisi sudah berubah menjadi zombie. Kemudian ia pun membenahi pintu yang baru saja dijebol. Karena akibat ulah si zombie gendut, makanan yang diawet-awetkan malah jadi berantakan dan sudah keinjak-injak zombie. Berhari-hari sudah, Jun bertahan di apartemennya hingga ia hampir stroke. Dia pun meminum Amer koleksi ayahnya dan dia pun teler. Hingga ketika ia akan cuci muka, ternyata air tidak menyala, maka jelas hidupnya akan semakin merana. Di situ terkadang saya merasa sedih anjing. Lanjut. Kemudian dia pun teringat akan aplikasi jadul yang sudah jarang digunakan oleh banyak orang, yaitu aplikasi radio. Ia pun berpikir siaran radio mungkin saja memberikan harapan untuk hidup. Namun aplikasi itu membutuhkan antena kabel atau bisa saja menggunakan handset kabel. Namun semua headsetnya tidak ada yang memakai kabel karena sudah menggunakan wireless. Ia tidak akan menyangka semenyesal ini karena tidak mempunyai handset kabel yang suka putus atau kadang suaranya hilang sebelah. Singkat cerita, 15 hari sudah John terkurung karena lockdown wabah zombie maksudnya. Ia pun sudah stres dan mabuk-mabukan karena hanya ada Amer saja. Ia pun mulai berhalusinasi bahwa keluarganya baru saja pulang, namun itu hanya halusinasi. Ia pun sedih dan menangis hingga tiba-tiba ada pesan masuk ke dalam HP-nya. Ia pun langsung mencari sinyal untuk mendapat pesan suara tersebut. Dan ternyata itu adalah pesan dari keluarganya. Katanya mereka terjebak di kantor ayahnya. Namun seketika wajah bahagia Jun berubah. Setelah terdengar dari pesan itu, orang tuanya sudah digerebek zombie dan jelas kemungkinan besar hidupnya sangat kecil. Jun pun marah kepada zombie yang merenggut nyawa keluarganya. Ia pun menghancurkan segalanya dan mulai diliputi rasa frustasi. Dengan stick golf di tangannya, Jun pun menghajar satu zombie di depan kamarnya. Tiba-tiba nyalinya ciut setelah melihat zombie yang sedang mukbang dan banyak sekali zombie yang akan menyerangnya. Beruntung ia masih bisa bersembunyi dan masuk ke dalam kamarnya. Di hari ke-20, Jun merasakan getaran hebat dan ternyata itu adalah kota yang sedang dibombardir oleh pasukan tentara militer. Hingga kini jaringan listrik harus terputus. Melihat keadaan yang semakin kacau dan perasaan hanya dirinya lah yang selamat, Jun memutuskan untuk bunuh diri. Namun saat ia sudah tergantung, tiba-tiba terlihat sinar laser dari arah kamar seberang apartemennya. Dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dengan mengetahui ada orang lain yang masih selamat. Ternyata itu adalah wanita cantik yang masih bertahan hidup. Namanya adalah Yubin.
Ia pun mengajak Jun janjian jam 7 pagi. Entah mau ngapain, mungkin mau membuat rencana pelarian diri di pagi hari. Sudah kayak serangan fajar saja nih. Namun si Jun malah bangun kesiangan. Ia malah bangun di jam 11-an. Jun pun meminta maaf dan mereka pun berkenalan menggunakan aplikasi HP. Mereka sama-sama bertahan dari wabah tersebut. Begitu juga Yubin yang selalu mendapat gangguan dari para zombie, sehingga ia harus membuat jebakan dari kursi. Hingga keesokan harinya, Jun gak kesiangan lagi karena ia tidak tidur, dan di jam 7 pagi mereka kembali saling menyapa. Terlihat Jun sudah mulai kelaparan parah dan Yubin pun memberinya makanan dengan melemparkan tali dengan bola. Namun tidak sampai karena jarak yang jauh. Lantas Jun menyambungkan tali dengan drone-nya dan upaya tersebut berhasil. Yubin pun memberikan makanan kepada Jun. Hingga tiba-tiba ada satu zombie damkar yang menemukan tali Yubin dan dia pun memanjat naik. Yubin pun pingsan akibat tertabrak meja dan Jun berusaha menolong Yubin dengan drone. Untung saja Yubin mulai tersadar dan memotong tangan zombie itu sampai terjatuh. Singkat cerita, malam pun tiba. Perbontotan mereka mulai habis. Jun pun mau tidak mau harus mencari makanan di kamar tetangga dengan cara mengendap-endap. Untungnya ia mendapat banyak makanan dan jaket hangat. Jun juga mendapatkan 2 radio untuk saling berkomunikasi. Hingga tiba-tiba muncullah zombie dari arah belakang. Jun pun selamat dan kemudian bisa makan dengan nikmat, serta tak lupa ia memberikan makanan dan juga radio itu kepada Yubin. Mereka pun bisa saling berkomunikasi. Hari-hari mereka lalui dengan saling menguatkan satu sama lain. Oh iya, sekedar informasi, Yubin ini adalah seorang mantan pendaki gunung, sehingga ia lebih cekatan daripada si Jun yang cuma berdiam diri di rumah saja. Namun Jun mempunyai otak yang cerdas meski agak tolol sedikit karena pengaruh sebotol Amer. Hingga ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dikira itu hujan. Maka lekaslah mereka menampung air hujan itu. Tapi ternyata itu bukanlah hujan, melainkan segerombolan zombie yang lari naik ke atas gedung. Mereka pun kaget dan bersembunyi hingga Yubin menyenggol sesuatu yang mengalihkan perhatian para zombie tersebut. Yubin pun merasa dirinya akan mati di hari itu. Untung saja Jun dengan kepintarannya menelpon kamar sebelah, sehingga zombie beralih ke sumber suara telepon samping kamar Yubin. Yubin pun terselamatkan. Hingga mereka menyadari tidak aman jika mereka harus terus saja diam di dalam kamar ini. Dan mereka merencanakan pelarian dengan naik ke lantai 8, di mana terlihat masih bersih, tidak ada zombie. Mereka pun saling menguatkan diri. Yubin yang seorang ahli outdoor, dia mencoba melompat dari apartemennya. Yubin pun bertarung dan berlari untuk menghindari zombie-zombie yang begitu banyak. Tidak sengaja Yubin menemukan pistol. Yubin yang sedang terpojok untung saja berhasil diselamatkan oleh Jun. Mereka berlari masuk ke dalam gedung untuk naik ke lantai 8. Di sana mereka mulai membuka pintu satu persatu, namun semuanya terkunci. Hingga tiba-tiba muncullah satu zombie yang memanggil bala bantuan untuk menyerang mereka berdua. Dengan sekuat tenaga, Jun menahan para zombie dan untung saja ada pintu yang terbuka dan menyelamatkan mereka semua. Ternyata yang menyelamatkan mereka adalah seorang bapak-bapak yang juga terjebak di dalam apartemennya. Namun, Yubin kurang percaya pada laki-laki tersebut. Tapi mau bagaimana lagi? Mereka harus percaya karena banyak makanan dari laki itu. Mereka pun dijamu oleh lelaki itu. Dan terjadi obrolan bahwa sebentar lagi akan ada tim penyelamat yang akan menyelamatkan mereka. Yubin dan Jun sangat senang sehingga tiba-tiba Jun pingsan dan Yubin pun pusing lemas. Ternyata laki-laki itu jahat dan akan mengorbankan Yubin kepada istrinya yang telah menjadi zombie. Lelaki psikopret ini akan memberi makan kepada istrinya yang selalu kelaparan. Lu kira nasi padang? Jun yang tersadar ia ingin menyelamatkan Yubin, namun dia dihalangi.
Sekuat tenaga, Jun menahan tali pengikat zombie itu namun lolos. Tapi untung saja Yubin berhasil menyengkap zombie itu dan dibalikan keadaan dengan zombie yang memakan si lelaki itu. Lelaki itu pun digigit dengan tulus dan ikhlas dan mereka pun ditembak oleh Yubin. Karena suara tembakan yang keras membuat para zombie masuk ke dalam gedung apartemen. Yubin pun pasrah dan menyuruh Jun untuk menembaknya. Untung saja mereka mendengar suara helikopter dan mereka pun mendapatkan sedikit harapan untuk kembali berjuang hidup. Kemudian mereka berusaha untuk kabur ke atas gedung untuk meminta bantuan kepada helikopter. Mereka berjuang melewati kumpulan para zombie yang semakin banyak. Hingga Yubin berhasil ke atas gedung, namun ternyata heli itu tidak nampak sama sekali. Jun yang datang pun sama mencari dan teriak meminta tolong, namun tidak ada tanda-tanda sama sekali. Dan waktu pun sudah habis, para zombie mendobrak masuk dan mengejar mereka. Jun pun menembaki zombie itu dengan peluru yang tersisa. Hingga ketika zombie itu sudah dekat, untunglah helikopter datang dan menembaki para zombie tersebut. Mereka pun terselamatkan. Alhamdulillah akhirnya. Mereka pun naik ke helikopter dan di atas helikopter mereka kembali mendapatkan sinyal dan semua pesan yang tertahan pun masuk. Jelas, dari pesan itu adalah pesan-pesan dari orang tuanya yang telah tiada. Namun, Jun bersyukur masih bisa selamat bersama Yubin. Dan film pun tamat. Video ini ditutup dengan ending yang bahagia. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update film-film selanjutnya. Salam 21 untuk kalian semua. Bye.